Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ria Arsani NIM 862082021026. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Modern Bone Macope. Dalam proposal ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori dan pengajuan hipotesis, dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keaktifan belajar merupakan serangkaian kegiatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Keaktifan belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan keberhasilan dari sebuah proses belajar mengajar. Sehingga dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk selalu aktif agar hasil pembelajaran bisa lebih baik. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang dibawakan oleh seorang pendidik juga bisa menentukan aktif atau tidaknya siswa dalam pembelajaran. Mulai dari metode pembelajaran, model pembelajaran, hingga penggunaan media pembelajaran juga strategi yang digunakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat sebuah permasalahan yang terjadi terkait keaktifan belajar siswa. Permasalahan ini dapat dibuktikan dari beberapa indikator yang terdapat, yakni beberapa siswa tidak terlibat aktif dalam pemecahan masalah, siswa tidak turut serta dalam mengerjakan tugas, siswa tidak bertanya kepada gurunya apabila menemui kesulitan dalam pembelajaran, dan beberapa siswa tidak aktif menjawab pertanyaan dari guru, bahkan terkesan tidak memperdulikan penjelasan guru, dan mereka lebih memilih bercerita dengan teman sebangkunya. Berdasarkan pengamatan ini, permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam pembelajaran, guru hanya menerapkan metode ceramah, tanya jawab, memberikan catatan, dan pemberian tugas. Sebagai media pembelajaran, guru hanya menggunakan media gambar yang terdapat di buku cetak. Dari uraian kondisi tersebut, media pembelajaran menjadi salah satu faktor utama dalam menarik perhatian siswa. Namun, media gambar yang diberikan tidak efektif untuk menarik perhatian siswa. Siswa menjadi cepat bosan dan tidak memperhatikan materi yang diberikan. Mengingat adanya kelemahan dalam pembelajaran yang menggunakan media gambar, maka perlu adanya usaha untuk mengatasi kelemahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mengajukan sebuah solusi, yakni penggunaan media pembelajaran PowerPoint untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui media pembelajaran PowerPoint dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama tujuan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, sedangkan tujuan khususnya yakni penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui media pembelajaran PowerPoint pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai peningkatan keaktifan belajar siswa melalui media pembelajaran PowerPoint pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan dijadikan sebagai sebuah rujukan dan pembanding bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut tentang keaktifan belajar siswa melalui media pembelajaran PowerPoint. Adapun manfaat praktis, yang pertama manfaat bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam belajar dari penggunaan media PowerPoint sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi guru mengenai efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Ada manfaat bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi sekolah dalam usaha penerapan media pembelajaran PowerPoint demi tercapainya peningkatan keaktifan belajar siswa dan peningkatan kualitas belajar siswa. Pokok pembahasan kedua yakni landasan teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, landasan teori. Media pembelajaran PowerPoint adalah suatu alat pembelajaran yang memanfaatkan presentasi visual maupun audiovisual berupa slide untuk menyampaikan informasi. Adapun keunggulan dari PowerPoint ini, yang pertama, praktis dapat digunakan untuk semua kelas. Yang kedua, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon dari siswa. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pada penerima pesan untuk mencatat materi. Yang keempat, memiliki variasi teknik penyajian. Yang kelima, dapat digunakan berulang-ulang. Selain keunggulannya, terdapat pula kelemahan dari penggunaan media pembelajaran PowerPoint, yakni pengadaan alat mahal dan tidak semua sekolah memiliki. Yang kedua, memerlukan perangkat keras komputer dan LCD.
Yang ketiga, memerlukan persiapan yang matang. Dan yang keempat, diperlukan keterampilan khusus dan kerja yang sistem. Selanjutnya, keaktifan belajar siswa. Keaktifan belajar siswa merujuk pada tingkat keterlibatan, semangat, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Adapun indikator dari keaktifan belajar, yang pertama, siswa turut serta melaksanakan tugas belajarnya, siswa mau terlibat dalam pemecahan masalah, siswa mau bertanya kepada teman atau kepada guru apabila tidak memahami materi atau menemui kesulitan, siswa mau berusaha mencari informasi terkait pembelajaran, dan siswa melakukan diskusi kelompok serta berlatih memecahkan soal atau masalah. Selanjutnya yakni Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis termasuk bagian dari pelajaran agama Islam yang terdapat pada setiap madrasah. Dalam kurikulum tersebut, siswa mempelajari Al-Quran untuk memahami ajaran pokok Islam, sementara studi hadis membantu mereka memahami praktik dan konteks sehari-hari berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yuratin Dewi Anggorowati yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif untuk Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Inggris, Materi Naratif Text Reading, siswa MPLB SMK Negeri 3 Lingga Buana, menunjukkan bahwa melalui penggunaan media pembelajaran PowerPoint dapat meningkatkan prestasi belajar bahasa Inggris, materi kemampuan menyimak siswa. Persamaan dari penelitian ini yakni pada variabel X, yakni penggunaan media pembelajaran PowerPoint. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Yuratin Dewi Anggorowati berfokus pada penggunaan media pembelajaran PowerPoint pada peningkatan prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian tindakan kelas ini berfokus pada penggunaan media pembelajaran PowerPoint terhadap keaktifan belajar siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat proses pembelajaran Al-Quran Hadis, terdapat sebuah permasalahan yang terkait dengan kurangnya keaktifan belajar siswa. Dari pengamatan yang telah dilakukan, kondisi ini salah satu disebabkan karena kurangnya variasi media pembelajaran. Guru hanya menggunakan media gambar yang terdapat di buku cetak. Oleh karena itu, penulis berusaha mencari solusi terkait permasalahan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini, penulis menawarkan solusi dengan menerapkan media pembelajaran PowerPoint yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan beberapa teori pendukung dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui media pembelajaran PowerPoint dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pelajaran Al-Quran Hadis. Pokok pembahasan yang ketiga yakni metodologi penelitian. Yang pertama, setting penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di MI Pesantren Modern Bone Macopa yang terletak di Jalan Cempalagi, Kelurahan Macopa, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Waktu penelitian ini dimulai dari dikeluarkannya surat pengantar observasi yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Bone sampai dengan selesai. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 5 MI Pesantren Modern Bone Macopa yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 4 siswi perempuan. Selanjutnya, sumber data. Data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari subjek penelitian, yaitu siswa kelas 5 yang berjumlah 7 siswa yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 4 siswi perempuan. Dan sumber data sekunder, data diperoleh melalui wawancara dari guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5, yakni Ibu Syamsidar SPD. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran dengan instrumen penelitian lembar observasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dari sumber data atau narasumber, yaitu guru mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bersangkutan dengan menggunakan instrumen penelitian yakni pedoman wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian seperti foto, video, dan dokumen-dokumen lain dengan instrumen penelitian alat dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, indikator kerja. Indikator kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, keaktifan siswa dalam bertanya, keaktifan siswa dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas.
Adapun prosedur penelitian yang akan peneliti tempuh dalam PTK kali ini yakni prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Apabila belum memperoleh keberhasilan pada tahapan siklus, maka akan ditempuh siklus selanjutnya. Dalam siklus pertama ada 4 tahapan yakni perencanaan yang memuat penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kedua pelaksanaan, yang dimaksud pelaksanaan di sini yakni melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Kemudian observasi, kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir refleksi, dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung. Jika tidak memenuhi indikator yang telah ditetapkan, maka refleksi ini dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan pada siklus kedua. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran kita hari ini hukum bacaan munsukun. Ada tiga. Sebelumnya, apa kabar adik-adik? Siap belajar? Siap. Nah, pada hukum bacaan munsukun kita akan belajar 3 pokok materi. Yang pertama ikhfa syafawi, idgham mini atau idgham Mani, dan izhar syafawi. Yang pertama ikhfa syafawi. Nah, ikhfa berarti samar dan syafawi berarti bibir. Nah, jadi ikhfa syafawi yakni apabila bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca sama-sama. Nah, ini dibaca sama-sama dan digabungkan dengan 2 harokat. Ini ada contohnya. Yang pertama tarmihim bihijarah. Gimana letak bacaan ikhfa syafawinya? Mim ketemu dengan huruf maka dibaca siapa? Tarmihim dibaca sama-sama dan dibingungkan dengan 2 harokat. Nah, yang selanjutnya idgham mimi atau idgham Mutamatsilain. sukun bertemu dengan Mim mati. bertemu dengan huruf maka dibaca didengungkan selama 2 sampai 3 harokat. Nah, contohnya jadi idgham miminya di huruf mim bertemu dengan mim. Ya. Bacanya coba satu orang yang benar? Benar. Selanjutnya contoh kedua. Ada yang mau? Huruf mim bertemu dengan benar? Benar. Coba dibaca deh. Wa ma lahum min nasirin. Terima kasih. Syafawi. Tadi ikhfa syafawi huruf min bertemu dengan huruf Ba. idgham mimi huruf min bertemu dengan Mim. Nah, selanjutnya izhar syafawi. Izhar syafawi apa itu? Izhar ini berarti jelas dan syafawi berarti bibir. Jadi izhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan Ba. maka hukum bacaan yang berlaku adalah izhar Syafawi. Kita semuanya paham kan tentang hukum bacaan mim sukun? Paham? Ba.